Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, para suster, para romo, kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan seri ke-25. Dan dalam kisah para rasul kita menjumpai tokoh, yaitu Paulus. Dan pada seri ini kita akan diantar oleh Bapak Kardinal untuk memaknai dan mengerti pidato perpisahan Paulus kepada para muridnya. Pembahasan akan sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari, saudaraku yang terkasih, selamat malam. Sebelum kita berpindah ke surat-surat Rasul Paulus, saya masih ingin menawarkan satu percakapan berkaitan dengan kisah para rasul. Dalam percakapan yang lalu, kita berusaha untuk memahami bagaimana jemaat awal mengungkapkan doa mereka bersama-sama, doa umat. Susunannya jelas. Pertama-tama, bagian pertama dari doa itu kita sebut doa mohon pencerahan. Artinya pengalaman mereka yang sangat konkret dibaca di dalam terang iman. Sesudah pembacaan itu menghasilkan buah yang jelas, lalu baru diajukan permohonan. Sehingga ketika jemaat awal mengalami penganiayaan, di dalam terang iman, mereka tidak mohon supaya dibebaskan dari penganiayaan. Tetapi yang dimohon adalah keberanian untuk terus mewartakan firman. Itu yang terakhir kita bicarakan. Percakapan ini yang saya tawarkan, kita akan membaca pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dalam kisah para rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Sejauh saya ingat, sejak percakapan awal kita belum pernah membaca suatu teks utuh. Meskipun teks ini agak panjang, sesudah pengantar sebentar, nanti akan kita baca. Karena mungkin keindahan teks ini jauh lebih penting daripada penjelasannya. Baru sesudah kita baca, kita lihat unsur-unsurnya, lalu kita dalami. Jadi percakapan kita akan maju di dalam 3 tahap itu. Yang pertama, teks ini, kisah para rasul bab 20 ayat 17 sampai 38, diberi judul pidato perpisahan. Terjadi pada perjalanan misi yang ketiga, pada akhir, ketika Paulus sudah memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem. Dan itu dikatakan pada bab 20 ayat 15. Ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jadi dalam perjalanan misinya, Paulus itu pernah singgah di Efesus cukup lama. Jadi dia kenal dengan para penatua di Efesus. Nah, dalam perjalanan ketiga, semestinya dia lewat Efesus. Memang agak sulit membayangkan Efesus di mana dan sebagainya. Tidak penting. Paulus melewati Efesus dan sampai di Miletus.
Nanti silahkan melihat salah satu peta perjalanan Paulus. Nah, karena Paulus tidak singgah di Efesus, maka dia minta orang supaya datang menjemput para penatua Efesus, datang ke Miletus untuk mendengarkan kata-kata Rasul Paulus yang terakhir. Itu pengantar yang pertama. Pengantar yang kedua, ini adalah bentuk sastra. Kita masih ingat waktu kita berbicara mengenai Dei Verbum, ada yang namanya jenis sastra, ada yang namanya bentuk sastra. Nah, jenis sastra yang kita lihat, kisah para rasul itu adalah kisah. Berbeda dibandingkan dengan Injil, berbeda dibandingkan dengan surat Rasul Paulus. Pidato perpisahan adalah salah satu bentuk sastra di dalam kisah para rasul. Gagasannya sederhana. Ketika seseorang hampir waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta, tidak jarang atau bahkan biasanya dia memanggil orang-orang yang dikasihinya untuk diberi pesan-pesan, dan berbagai macam pesan itu didahului biasanya dengan cerita tentang pribadinya. Saya kira di dalam lingkungan masyarakat kita halnya juga serupa. Ketika eyang atau orang tua merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, memanggil cucu-cucu, anak-anak untuk diberi wasiat, diberi warisan, nilai, keutamaan. Nah, sama di dalam kitab suci, ada bentuk sastra yang namanya perpisahan, pidato perpisahan. Salah satunya adalah Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38 ini. Mungkin baik kalau saya tunjukkan salah satu yang lain, misalnya kitab Yosua bab 23 dan 24. Ini adalah salah satu contoh pidato perpisahan. Nanti kalau membuka teks kitab suci, judulnya adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa. Bab 23 ayat 1, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepalanya, dan selanjutnya, dan mulai pada ayat 2 itu memberikan nasihat. Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan. Dan kemudian ia menyampaikan pesan-pesan. Misalnya pada ayat 6 dari Yosua bab 23, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa. Ini salah satu contoh pidato perpisahan di dalam Perjanjian Lama yang diberikan oleh Yosua. Nanti kalau membaca Perjanjian Lama, banyak tokoh yang menyampaikan pidato perpisahan seperti Yakub untuk anak-anaknya, Musa, dan sebagainya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kita juga mempunyai pidato perpisahan. Dan yang istimewa, ada 2 pidato perpisahan yang dapat kita temukan, 1 di dalam Injil Lukas, 2 di dalam Kisah Para Rasul, dan kedua-duanya itu kita semua tahu ditulis oleh Lukas. Istimewa. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira Lukas ini mau menyampaikan apa?
Pidato perpisahan yang pertama itu kita temukan di dalam Injil Lukas sesudah perjamuan malam terakhir. Ini khas, karena di dalam Injil yang lain, sesudah perjamuan malam terakhir, Yesus dan murid-muridnya langsung pergi ke Taman Getsemani. Tetapi di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 7 sampai 38, sesudah perjamuan malam, sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, Yesus di dalam teks kita itu tidak disebut pidato perpisahan, tetapi percakapan waktu perjamuan malam. Lumayan ada 14 ayat panjang. Artinya apa? Artinya sebelum Yesus wafat, sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mengumpulkan murid-muridnya, 12 rasul itu, dan diberi pesan-pesan akhir. Dan kita semua tahu, pesan-pesan terakhir dari para pinisepuh kita, itu sejauh mungkin harus dijunjung tinggi. Kalau tidak dilaksanakan, orang merasa bersalah. Jadi pesan-pesan terakhir yang disampaikan Yesus selama perjamuan malam terakhir, itulah wasiat utama, pesan-pesan utama. Nanti kalau kita rumuskan, kita simpulkan apa pesan utamanya di dalam perjamuan malam terakhir itu. Saya membacanya ada 3 hal. Pertama, ini perjamuan terakhir ketika Yesus mengadakan Ekaristi, maka pesan pertama, gereja mesti berpusat pada Ekaristi dengan segala macam implikasinya. Yang kedua, gereja harus mempunyai identitas pelayanan. Nanti dapat kita baca kalau kita mempunyai kesempatan. Dan yang ketiga, gereja tidak akan pernah lepas dari segala macam tantangan kecil, besar, menengah. Pesan yang ketiga adalah supaya gereja tetap menjaga semangatnya. Terus bertahan, terus setia menjalankan tugas perutusan itu. Jadi kalau saya ditanya pesan Yesus yang paling penting apa, ya 3 itu. Pesan yang lain banyak, tetapi dirumuskan oleh Lukas pesan itu dan meletakkan pesan utama itu sebagai pidato perpisahan Yesus. Demikian juga pidato perpisahan yang kedua kita temukan di dalam Kisah Para Rasul tadi. Dan yang berpidato adalah Paulus. Jadi 2 tokoh, yang pertama Yesus, yang kedua Paulus. Petrus tidak mengucapkan pidato perpisahan. Biasanya strukturnya itu sama, namanya bentuk sastra. Jadi biasanya urut-urutan pembicaraannya itu sama. Seperti kalau tembang, himne itu mempunyai patokan sendiri, demikian juga pidato perpisahan. Jadi unsur yang pertama, tadi sudah kita lihat sebetulnya di dalam pidato perpisahan Yosua, tokoh yang menyampaikan pidato itu sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, yang tadi juga sudah lihat, yang dipanggil oleh Yosua, diajak untuk melihat kembali apa yang dikerjakan Tuhan sepanjang sejarah. Maka unsur yang kedua adalah melihat masa lalu. Unsur yang ketiga adalah nasihat. Mungkin sudah mulai kita lihat sebentar kecil-kecil, supaya langkah kita pelan-pelan, karena tidak mudah untuk mengidentifikasi langkah-langkah itu. Saya tunjukkan beberapa sebelum kita masuk ke bagian yang kedua.
kesadaran Rasul Paulus bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Itu ada pada ayat 22, 23, 24. Akhir hidup yang sudah dekat. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jadi Paulus sudah merasa, ia pergi ke Yerusalem sebetulnya dengan maksud baik, membawa aksi puasa pembangunan untuk Yerusalem sebetulnya. Tetapi dia sadar bahwa orang-orang kelompok yang tidak suka dengan dia itu masih sangat banyak di Yerusalem. Bukan hanya menganiaya, tetapi beberapa kali kita melihat ada rencana untuk membunuh dia. Itu bagian pertama, kesadaran. Kemudian yang kedua adalah Paulus mengajak para penatua yang datang itu untuk mengingat masa lampau sebentar. Itu ada misalnya pada ayat 18. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Mengingat. Dengan dikatakan kemudian selanjutnya, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. 34, 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini Paulus mengingatkan para penatua di Efesus. Paulus tinggal di sana itu lama, sekitar 3 tahun. Diingatkan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus di sini mengatakan, bekerja dengan tanganku sendiri. Lah itulah dia menghidupi kerasulannya dan teman-temannya dengan pekerjaannya. Nanti bisa dilihat di Google berapa jauh Paulus itu berjalan darat dan berjalan lewat laut. Sekitar 16.000 kilometer. Silahkan membayangkan pada zaman itu, sekarang dengan pesawat terbang cepat. Tetapi dengan jalan darat dan laut, jangan dibayangkan kapal pesiar, tidak ada apa-apanya, hanya pokoknya ikut layar saja. 16.000 kilometer, berapa biayanya? Dan betapa keras Paulus itu bekerja untuk membiayai perjalanan-perjalanannya itu. Menarik, kalau kita tidak hanya membaca suratnya begini, tetapi memperhatikan apa yang secara historis terjadi, dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu, jadi yang pertama tadi, sadar Paulus bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Yang kedua, mengingatkan para penatua di Efesus untuk mengingat kembali. Dan yang ketiga tentu adalah nasihat. Nasihatnya misalnya ada pada ayat 28. Itu nasihat bagi para penatua. Jadi isinya ya begini, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Pesan yang sangat penting, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah dan selanjutnya. Ayat 31 sama, sebab itu berjaga-jaga dan ingatlah. Berjaga-jaga. Ayat 32 itu menyerahkan
kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Itu catatan pendahuluan yang ketiga. Catatan pendahuluan yang terakhir sebelum kita membaca teks ini, membaca apa adanya, lalu nanti melihat mana yang menarik untuk, semuanya menarik, tetapi mana yang ingin saya tawarkan. Catatan yang ketiga adalah mengenai Efesus. Sekali lagi saya bisa membayangkan tidak mudah untuk menghafalkan Efesus di mana, Korintus di mana, Miletus di mana. Kita itu timik aja banyak yang tidak tahu, apalagi peta perjanjian lama, peta perjanjian baru dari abad pertama. Tetapi tidak apa-apa. Saya tunjukkan mana teks-teks yang berkaitan dengan Efesus itu. Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ini yang dimaksudkan. Penatua-penatuanya di sini. Apa yang dikerjakan oleh Paulus di sana? Ayat 8 bab 19. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. 3 bulan. Kalau 3 bulan, singkat. Dibaca ayat 10. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Lama tinggal di situ dan mengajar. Pengajarannya itu diceritakan pada ayat 9 misalnya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi rupanya di Efesus ada orang yang mempunyai gedung, seperti sekarang gedung-gedung pertemuan. Katanya menurut yang punya cerita, itu mulai jam 12 sampai jam 4 sore itu kosong. Karena yang menyewa makan dan kemudian siesta tidur. Nah saat yang kosong itu ruangannya diberikan kepada Paulus untuk mengajar. Apapun silahkan berfantasi sendiri, Paulus pasti mendapat kemudahan-kemudahan di dalam hal itu. Tetapi pada bab 20 ayat 31, bab 20 ayat 31, Paulus mengatakan bahwa dia itu lama tinggal di sana bukan 3 bulan, bukan 2 tahun, tetapi 3 tahun. 20 ayat 31, sebab itu berjaga-jaga dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing. Menasihatinya tidak gerombolan, tetapi menasihati kamu masing-masing. Sudah mulai dirasakan betapa indahnya pidato perpisahan itu. Itu pengantar mengenai pidato perpisahan ini. Jadi nomor pengantar yang pertama, ini pidato perpisahan untuk para ketua jemaat. Ini sama dengan ketua lingkungan, ketua wilayah, dewan paroki, dan sebagainya. Maka ini isinya, pesannya sangat-sangat bagus untuk para pemimpin jemaat. Yang kedua, tadi kita bicara tentang bentuk sastra, strukturnya biasanya sama. Dan yang ketiga mengenai Efesus.
Nah, sekarang saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk membaca. Silahkan merasa-rasakan kata-kata, kalimat-kalimat, hal-hal yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus sebelum nanti kita lihat yang penting-penting apa. Nanti kalau sampai pada bagian-bagiannya saya akan berhenti sebentar. Bagian yang pertama itu pengantar ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Tadi sudah diceritakan. Setelah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan." Bukan melayani umat, melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, bagian berikutnya mulai ayat 22 sampai nanti ayat 28. Tetapi sekarangnya zaman dulu tentu, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini Injil kasih karunia Allah, itu nanti akan kita lihat di dalam surat-surat Paulus dilawankan dengan hukum Taurat. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi sesudah pengantar, Paulus menyatakan dirinya, saya bersih. Nah, sekarang mulai dengan nasihat. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.
bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, kembali lagi, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Berikutnya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu sekarang penutup. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Dan memang jemaat di Efesus tidak akan pernah melihat Paulus lagi, karena kita semua tahu Paulus sesudah itu meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, ditangkap, diadili, dibawa ke Roma, dan pada waktu penganiayaan terjadi di Roma, ia wafat sebagai martir. Jadi saya merasa bahwa kalau teks ini dibaca begitu saja, sudah sangat indah. Saya khawatir kalau saya mulai menjelaskan, nanti keindahannya itu malah hilang. Tetapi biar saya coba untuk menjelaskan dengan harapan pesan-pesan yang indah itu, kata-kata yang indah, perasaan, komitmen, dan semua yang ada di balik kalimat itu dapat dibayangkan Paulus seperti apa dia. Mulai dari awal, beberapa butir yang saya anggap penting. Yang pertama, ketika Paulus mulai pidato perpisahannya, dia hanya mengatakan dengan sangat singkat, tidak berpanjang lebar. Dia hanya mengatakan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi masa pelayanan Paulus antara 2-3 tahun, dan selama masa itu, rupa-rupanya Paulus adalah pribadi yang sangat dekat dengan jemaat di Efesus. Sehingga dia tidak perlu lagi bicara, saya dulu begini, saya dulu begitu. Dia hanya mengatakan dengan sangat singkat, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Ini adalah watak seorang pemimpin jemaat. Tidak terasing, tetapi menjadi bagian dari antara jemaat yang dilayani. Jadi para penatua di Efesus dengan kalimat singkat ini diajak
untuk mengenang kembali, mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanan di antara jemaat di Efesus, terutama para penatua yang pasti bekerja sama dengan Paulus di dalam pelayanan itu. Mereka diajak untuk merenungkan apa yang mereka peroleh, mereka lihat di dalam sosok yang namanya Paulus itu. Apa yang dikatakan, yang secara singkat dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Apa istimewanya kata-kata itu? Aku melayani Tuhan. Sementara kadang-kadang atau seringkali kalau kita ditanya pekerjaannya apa, pelayan gereja, bukan pelayan Tuhan. Kira-kira Paulus mau mengatakan apa? Mungkin 1-2 teks dulu kita lihat referensinya pada surat-surat Paulus. Bab 12, surat kepada orang Roma, ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya kira kita dapat merasakan ya, apa bedanya kalau saya mengatakan saya pelayan umat dan saya pelayan Tuhan. Kalau saya mengatakan saya melayani umat, itu ya tergantung umat mau dilayani seperti apa. Saya melayani umat. Mudahnya, secara sederhana, pelayanan saya lakukan supaya umat gembira, supaya umat senang. Sementara kalau saya mengatakan saya melayani Tuhan, kehendak Tuhan dan kehendak umat itu belum tentu sama. Dengan mengatakan bahwa saya melayani Tuhan, yang dikatakan oleh Paulus mau mengatakan saya bebas terhadap jemaat untuk menyampaikan kehendak Tuhan, bukan kehendak umat. Tentu kita bisa mengatakan kehendak Tuhan itu seringkali ketemunya dalam pencarian bersama dengan umat, dengan wakil-wakil umat. Itulah yang namanya penegasan bersama. Tetapi saya kira tetap saja berbeda, perbedaannya jauh antara pelayan umat dan pelayan Tuhan. Baru kalau di dalam lubuk hati seorang pelayan ada sikap yang utama adalah melayani Tuhan, konsekuensinya adalah dia tidak pernah lelah dengan cara apapun mencari kehendak Tuhan, supaya tidak keliru dikiranya kehendak Tuhan padahal kehendaknya sendiri. Itulah yang namanya doa, itulah yang namanya meditasi, itulah yang namanya kontemplasi untuk sampai menangkap kehendak Tuhan. Bahkan di dalam doa, salah satu doa dalam rangkaian spiritualitas inkarnasi kan ada istilah doa mohon kecemasan untuk menemukan Tuhan, bukan untuk cemas yang berkepanjangan, bukan. Nah, baru ketika kehendak Tuhan itu ketemu dengan cara apapun, penegasan roh, penegasan bersama, yang namanya pelayanan umat itu bisa ditempatkan dalam kerangka pelayanan kepada Tuhan itu. Nanti bisa juga dilihat 2 Korintus bab 3 ayat 6. Sama, 2 Korintus bab 3 ayat 6.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang juga sangat penting di dalam bagian ini adalah Paulus selama tinggal di Efesus pada akhir hidupnya, dia hanya mau dikenal sebagai pelayan. Moga-moga maksud saya jelas. Ketika Paulus masih tanda petik belum senior seperti ini, pada awal-awal dia marah kalau tidak dianggap disamakan dengan rasul. Itu jelas sekali di dalam surat kepada jemaat Galatia. Jadi masih gengsi. Saya sama dengan mereka, maka saya berhak untuk dipanggil rasul. Ketika akhir hidupnya sudah dekat, dia sampai kepada keyakinan, terserahlah saya mau dipanggil apapun, asal saya dikenal sebagai pelayan. Itu identitas yang akhirnya menjadi menunjukkan kedewasaan pribadi Paulus dan kedewasaan iman Paulus. Tidak ingin dikenal sebagai apapun selain sebagai pelayan. Kemudian dia juga mengatakan, dengan mencucurkan air mata. Kita semua tahu, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Kita semua tahu pewartaan Paulus di lingkungan orang-orang Yahudi pada khususnya dan orang-orang Yunani pada waktu itu pada umumnya itu sama sekali tidak mudah. Karena apa? Karena inti pewartaan Paulus adalah salib. Yesus yang disalib. Dan salib dikenal pada waktu itu sebagai hukuman yang paling berat untuk orang-orang yang kejahatannya juga paling berat. Oleh karena itu, saya kutip daripada saya omong dengan kata-kata saya sendiri, saya kutip 1 Korintus bab 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi Paulus itu pewartaannya melawan arus. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau bukan keberhasilan yang cepat-cepat kelihatan yang dia terima, tetapi berbagai macam kegagalan. Salah satu contoh yang bisa mengungkapkan betapa Paulus sungguh-sungguh kehabisan akal di dalam pewartaan itu adalah Galatia bab 4 ayat 11. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Lalu bab 4 ayat 20, aku telah habis akal menghadapi kamu. Berat. Dan kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Petrus, Lukas bab 5 ayat 5, ketika disuruh menebarkan jala ke tempat dan yang dalam. Apa jawaban Petrus? Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras
dan tidak menghasilkan apa-apa. Dulu kita mengatakan ini bukan masalah mencari ikan yang tidak dapat, tetapi bahasa ini adalah bahasa kerasulan. Oleh karena itu, di dalam keadaan seperti itu, tidak heran kalau Paulus itu mengungkapkan seringkali emosinya sebagai orang yang mempunyai komitmen sangat tinggi. Emosi gembira, emosi syukur, tetapi juga yang sebaliknya. Kita lihat ya bagaimana Paulus itu mengucapkan syukur yang berkepanjangan di dalam karyanya, karena dia sungguh-sungguh terlibat dan gembira melihat hasil. 1 Tesalonika bab 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Syukur. Kemudian bab 2 bab 2 ayat 20. Bab 2 ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Dan seterusnya. Masih banyak yang lain, ucapan syukur, ayat bab 1 Tesalonika bab 2 ayat 13 misalnya, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah karena kamu. Gembira ketika umat sungguh-sungguh mengikuti pewartaannya. Tetapi dengan musuh-musuhnya atau dengan orang-orang yang tidak cocok sama dia, atau kalau dia melihat ada yang tidak beres dengan keadaan, dia sungguh bisa sangat amit-amit ya kasar, betul. Silakan melihat kalau mau. Galatia bab 5 ayat 12. Ini Paulus mengatakan dengan kata-kata yang sangat kasar terhadap musuh-musuh yang mengganggu dia. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Wah, dahsyat kata-kata itu. Tetapi itulah Paulus. Ketika dia sungguh tidak suka karena pewartaan kasih karunia-Nya dilawan. Dan kita juga ingat apa yang dia katakan kepada Paulus di dalam Galatia bab 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Tuh, Paulus dibilang kafir. Emosional sekali. Jadi syukurnya juga meluap, tetapi air matanya juga bercucuran. Karena sekali lagi kembali, dia itu tidak pernah lepas dari segala macam masalah yang harus dihadapi. Belum lagi nanti kalau dia berbicara mengenai pengalaman-pengalaman perjalanannya. Mungkin baik kalau kita lihat sekali lagi 2 Korintus ayat bab 11 ayat 23 sampai 29. Dia membandingkan dirinya dengan jerih lelah teman-temannya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Tuh. Perjalanan yang panjang 16.000 km itu bukan perjalanan yang enak-enak, bukan perjalanan tamasya. Kita lanjutkan.
Yang sangat penting bagi saya, khususnya bagi para pemimpin jemaat, adalah pesan Paulus yang ada pada ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Mungkin kita akan berhenti sampai di sini. Dijelaskan yang paling pokok, nanti dicari sendiri. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya kalau mau mencari apa artinya kerendahan hati itu. Saya mulai saja dengan mencoba memahami dengan bermain-main kata. Rendah hati itu di dalam bahasa Latin humilis. Bahasa Inggrisnya humble, turunan dari kata humilis itu. Kata humilis kalau dicari-cari akar katanya adalah humus. Humus adalah tanah subur, lapisan paling atas yang warnanya hitam, dan di atas tanah itu semua apapun tanaman bisa tumbuh. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kerendahan hati adalah keutamaan dasar. Seperti humus. Ketika seorang pelayan Tuhan, sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kerendahan hati, keutamaan itu, maka keutamaan-keutamaan lain akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau Paulus ditanya, Bapak Paulus, atau Lukas yang menulis ini, Bapak Lukas, teman perjalanan Paulus, kalau Anda harus merumuskan sikap dasar pelayanan Paulus yang paling kentara di dalam seluruh pelayanannya itu apa? Ya itulah jawabannya, jawaban Lukas ada di sini. Dia bukan rasul yang penuh semangat, bukan penuh komitmen, bukan penuh emosi, enggak. Sesudah dirumuskan, disimpulkan dari segala macam pengalamannya, Paulus mengatakan, Paulus melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Nah, pertanyaannya, selain tadi kerendahan hati itu adalah keutamaan dasar, bisa berarti apa kalau dilanjutkan renungannya? Saya kutipkan dulu beberapa ayat untuk menunjukkan apa maksudnya kerendahan hati. Surat kepada orang Roma bab 8 ayat 26. Rendah hati itu mengakui bahwa dia tidak tahu mengenai banyak hal. Bukan maha tahu, tapi tidak tahu mengenai banyak hal. Nah, Paulus mengatakan begini pada bab 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tuh, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau di dalam hal yang rohani seperti ini orang berdoa itu gampang. Lalu macam-macam ungkapan. Nah itulah orang yang congkak namanya, karena rendah hati itu lawannya congkak. Kalau kita mampu berdoa, itu karena bukan karena saya mampu berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tuh, sadar berdoa pun tidak bisa. Jadi doa kita itu bisa sangat sederhana. Tuhan, aku sadar bahwa aku tidak tahu caranya berdoa. Dan saya tahu bahwa saya sungguh tidak tahu. Menurut ini, itu doa yang paling baik. Membiarkan Roh Kudus berdoa di dalam diri kita. Tentu tidak harus dilaksanakan secara harafiah.
Maksudnya saya kira jelas. Kadang-kadang orang mengatakan tahap-tahap doa itu begini. Tahap yang paling awal adalah saya omong dan Tuhan diminta mendengarkan. Tahap yang kedua adalah saya diam, tidak pakai kata-kata apapun, membiarkan Tuhan berbicara. Sedang tahap doa yang paling tinggi adalah Tuhan diam, saya diam, hening di hadapan Tuhan. Itulah pengalaman para mistik seperti itu. Kita tidak bisa berdoa, membiarkan roh berdoa di dalam diri kita. Teks yang lain, bab 12, ayat berapa ya? Ayat 16, itu mengungkapkan kerendahan hati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan kalimat yang terakhir, janganlah menganggap dirimu pandai. Itu ungkapan kerendahan hati. Jadi, tidak menganggap diri pandai, itu di dalam kehidupan bersama-sama, maka nasihatnya hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Karena kalau menganggap diri pandai, itu nanti susah. Kalau misalnya suatu panitia yang terdiri dari semua adalah bos-bos besar, semuanya pandai kan? Mempunyai pengalaman banyak, mempunyai ilmu banyak, tidak gampang untuk menjadi sehati dan sepikir. Karena masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan karena pengalaman seringkali tidak mudah untuk menangkap, mendengarkan. Dan yang tadi bab 8 secara rohani, berdoa pun kita tidak pandai. Roh yang berdoa di dalam diri kita. Nanti kalau saya lanjutkan itu menjadi terlalu panjang. Oleh karena itu, sambil meminta saudari-saudara nanti membaca lagi teks itu sendiri, pekan depan percakapan yang akan datang kita lanjutkan dengan lebih menggali lagi yang namanya rendah hati itu seperti apa. Karena bagi saya sekali lagi penting sekali kalau betul main-main dengan kata tadi, ketika kita bertumbuh di dalam keutamaan rendah hati, keutamaan yang lain itu dengan sendirinya akan tumbuh. Itu baik untuk hidup pribadi, baik di dalam relasi, di dalam keluarga, di dalam gereja, dimanapun. Perlu kita berdalam, pekan depan kita lanjutkan. Selamat malam. Saudara-saudari terkasih pecinta firman Tuhan, kita sudah memaknai pidato perpisahan Paulus. Sungguh bisa dirasakan bagaimana isi dari pidato itu untuk tetap membakar semangat umat Allah untuk setia dalam pelayanan, bertahan dalam kesulitan, dan selalu berpaut pada Yesus, Sang Juru Selamat. Semoga ini menjadi permenungan dan peneguhan bagi hidup kita dan keluarga kita. Sampai jumpa pada program Api Karunia depan, minggu depan Senin jam 8 malam. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.